Lanjut lagi ya, kita ulang sampai ke tahap PS. Tahap PS ini nanti dia genetik yang tahan penyakit AI sama ND nya itu sudah hampir di atas 80%, baik jantan maupun betinanya. Dua individu yang memiliki kelebihan kebal genetik, kebal penyakit ND sama AI semacam itu nanti jika dua individu, dua jalur yang berbeda, pisah ya jalurnya, jalur A jalur B, ayam yang beda 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 genetiknya, A sama B beda, dua ayam beda genetik, beda generasi, dikawinkan dia akan memunculkan sifat yang namanya heterosis. Heterosis itu perpaduan dua genetik unggul menghasilkan generasi baru, final stock, yang mana genetiknya dia nanti melebihi keunggulan dari induknya. Artinya nanti akumulasi dari genetik yang tahan penyakit dari jalur A maupun jalur B itu nanti dikumpulkan di PS. Contoh ayam yang ada di pasaran itu kayak macam ayam yang KUB, yang punya ibu tiga, itu genetiknya benar-benar sudah teruji untuk tahan penyakit AI maupun ND. Kalau yang di ayam kerasin dia baru menginjak di PS, di GPS, baru menginjak di ini yang benar-benar teruji tahan untuk tahan serangan dari virus AI maupun yang ND. Makanya kemarin sebenarnya PS-nya yang racing sudah ada, cuman kemarin tidak lolos uji, akhirnya hanya tersisa sekitar 30%. Itu makanya itu sebenarnya kan saat peternakan kita terserang penyakit itu sebenarnya kan itu merupakan uji tantang secara alami. Iya, alamiah. Mana yang bertahan, itu nanti yang kita jadikan untuk indukannya. Kalau Anda melakukan mengumpulkan genetik yang tahan penyakit semacam itu, daripada nanti Anda mengulangi untuk keunggulan secara ekonomis, lakukan sekaligus untuk seleksi produksi telur yang paling tinggi, FI artinya efisiensi pakannya nanti, warna kulit telur artinya ayam yang berkulit telur coklat dia bisa dibuat menjadi berkulit telur putih, asal itu kan sebenarnya kuncinya kita tinggal mengumpulkan genetik, artinya memunculkan genetik resesif kulit telur putih itu, asal dia nanti dikeluarkan lagi udah, yang indukannya berkulit coklat anaknya bisa keluar berkulit putih. Makanya kalau saya sekaligus bukan hanya nanti untuk kriteria yang tahan penyakit saja, tapi langsung keseluruhan secara ekonomis agar tidak mengulang-ulang waktu. Daya tahan tubuh ya, karena penyakit itu nanti FI produktivitas. Kadang untuk soal fenotip bulu ya pengaruh juga. Untuk bulu putih sama bulu yang berwarna itu nanti tingkat penjualan di akhirnya masa panennya itu yang berwarna-warni dia lebih menjual dibandingkan yang warna putih. Ini semacam itu. PS setelah nanti PS nya dikawinkan ketemu parent final stocknya ini PS ini dia genetiknya homogen homozigot. Ini sama, ini homogen sama. Kedua indukan yang
bergenetik homogen homosikut dikawinkan, dia akan menurunkan final stop yang bergenetik heterogen. Bergenetik sama, bergenetik acak, rancu. Yang dikatakan kuncian membakukan genetik itu fasenya ini, fase PS, fase ini fase membakukan genetik. Sering saya bilang membuat kuncian genetik ya ini, fase ini, sama ini juga sama. CBS 1, CBS 1, ini CBS 2. Ini kuncian-kuncian genetik semacam ini. Jalur A sama dikawinkan terus menerus, dia akan menghasilkan anakan yang selalu homogen. Jalur B dikawinkan terus menerus ke bawah, dia akan selalu menghasilkan yang homogen. Kalau kedua homogen indukan dikawinkan, baru keluar genetik ini. Semua ayam yang hibrida dengan pakai ini kan model sistematika hibridisasi, model semacam ini, membuat ayam hibrid itu metodenya semacam ini. Tapi ini yang ringkas ya, cuman ada 2 pasang. Harusnya yang lengkap sini tambah 2 lagi, sini tambah 2 lagi, baru nanti ketemu yang benar-benar persis dengan metode yang dibikin pabrik, modelnya semacam itu, heterogen model semacam ini. Yang di luar negeri pun sama, nanti metodenya semacam ini. Anakan yang PS itu usahakan, karena dia sifat kuncian, sifat baku genetiknya sudah hilang, sudah rancu, acak semacam ini, jangan dikawinkan lagi. Dia nanti ada kemungkinan menurunkan genetik bagus, ada kemungkinan menurunkan genetik yang jelek, atau keduanya turun bareng bisa juga, atau genetik yang jelek saja yang turun bisa juga. Kalau kasus di Joper itu nanti saat kita melihara, kadang kita nemui ayam yang kuntet, ayam sehat tiba-tiba mati, pertumbuhannya tidak bisa maksimal, terlambat. Tapi kebanyakan yang paling sering ditemui mudah mati, mudah kena sakit, dan kuntet. Biasanya itu kalau kasus di Joper. Itu kan artinya gini, karena ayam PS dijadikan indukan, padahal dia kuncian dan genetik bakunya sudah acak, dan tidak bisa menurunkan genetik yang pasti bagus. Indukan semacam itu pasti menurunkan kedua sifat jelek dan sifat baik, pasti turun semua. Kalau yang homogen semacam ini, dia hanya menurunkan genetik yang bagus. Yang ini sama, sampai tahap ini saja. Ini pasti menurunkan genetik bagus. Jalur sampai PS ini pasti menurunkan genetik bagus. Nah, kalau PS disilangkan lagi, artinya kan dia nanti bisa cenderung ke inbred atau crossbreeding, bisa juga. Nah, kenapa setelah dikawinkan crossbreeding kok tetap jelek juga? Karena biasanya pejantan atau betina yang dimasukkan darah baru pun dia tidak mengalami seleksi, proses seleksinya dihilangkan juga. Padahal kan untuk membuat ayam yang berkualitas standar pabrik kan harus terseleksi semua. Darah baru itu boleh dimasukkan, cuman harus sudah seleksi. Artinya seleksi itu nanti seleksi fenotip maupun genotik, soal kemungkinan ekonomis tidaknya. Genetik sama nanti dimasukkan. Artinya gini, sistematika perkawinan semacam itu dia membutuhkan penalaran juga, sama penalaran dari breedingnya. Oke, ini si A sama si B nanti kawin, harusnya hasilnya gini ya. Perkiraan semacam itu harus ada, harus dimiliki. Insting tukang breeding itu harus sudah mumpuni, biar nanti anak-anak yang dihasilkan benar ya, berkualitas, daripada nanti menjual anak kurang bagus ya, nanti kasihan yang beli.
ulang lagi ya, buat ST ini bebas saja, nanti Anda milih-milih yang mana terserah. Kita bikin 2 generasi baru, ini yang namanya GPS 1. Sini juga sama, ini terpisah loh ini, tapi keduanya harus ada. Ini juga GPS 2, setelah ketemu jantung pintunya kita pilih salah satunya, kita kawinkan ketemu PS nya ini. Nah, PS jadi kita kawinkan antara PS1, PS2, PS A dan WRB, ketemu yang final stopnya ini. Nah, ini DOC yang kita target untuk dikomersilkan. Kalau seandainya itu final stocknya itu mau dihomogenkan lagi, bisa enggak sebenarnya itu? Final stock dihomogenkan lagi bisa. Tapi catatannya gini, kita harus tahu yang mau dihomogenkan genetik yang mana. Artinya leluhur final stocknya kita harus paham. Sama kita final stock dia memiliki genetik dari Highland. Ada juga genetiknya Australorp ada juga. Nah, ini kita mau buat homogen lagi kan. Nah, kita harus tentukan mau mengarah ke Highland atau mau mengarah ke Australorp. Harus jelas. Sama ingin mengarah ke Highland, anak-anak ini nanti kita ambil fenotipnya yang mengarah bulu ke Highland. Keluar anak lagi, kita kawinkan bulu yang mengarah fenotip ke Highland lagi. Ini nanti 3 hingga 5 kali perkawinan dia akan kembali homogen ke Highland. Nah, pengen yang Australorp, ya udah pakai kembali ke arah Australorp. Itu seperti perkawinan land branding gitu loh, mengarah ke genetik jantan atau mengarah ke genetik betina. Ini sama, prosesnya sama sebenarnya, semacam itu. Oke. Dah cukup. Oke.